diborong pahala oleh orang kaya. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa seperti kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Wa yujahiduna fi sabilillah, pergi berjihad, dia punya modal, punya peralatan, punya kuda, punya tombak, punya pedang, kami tidak ada. Curhat orang miskin, gimana nih untuk menyamai? Nah, semangatnya itu kan menyamainya. Semangatnya itu, curhatnya itu. Mereka tidak, ya Rasulullah beri saya hartanya itu. Dia minta solusi bagaimana menyaingi pahala orang-orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال أيضا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para ustaz, ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat dalam acara Tarhib Ramadan sekaligus reses perseorangan DPRD Provinsi Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Kita sudah berada di tanggal 17 Sya'ban. Insyaallah berdasarkan hisab 1 Maret kita akan berpuasa. Mudah-mudahan puasa dan Idul Fitri tahun ini seragam, kecuali yang sudah biasa tidak seragam. Tetapi insya Allah kalau berdasarkan hisab, maka akhir Februari sudah ru'yah hilal, dan tanggal 29 Maret tidak bakal ada hilal. Tanggal 29 Maret tidak akan nampak bulan karena masih di bawah ufuk, sehingga digenapkan Ramadan 30 hari. Baik versi hisab Muhammadiyah ataupun versi ru'yah. Perbedaan akan terjadi kalau bulan rendah, karena
karena Muhammadiyah memiliki standar yang sangat ekstrim. Selama bulan sudah di atas ufuk, walaupun 0,01 misalnya, mereka menganggap bulan sudah lahir. Walaupun pakai alat secanggih yang pun tidak akan nampak. Jangankan 0, di bawah 2 derajat bulan tidak akan nampak. Kecil kemungkinan nampak. Maka kalau hitungan hisab bulan berada pada titik 1 derajat, 0,7 atau 1,3 misalnya, maka Muhammadiyah memastikan bulan berakhir sore dan besok masuk bulan baru. Sedangkan yang versi ru'yah, sore itu tak akan nampak bulan, maka pasti mengambil pilihan menyempurnakan. Selama dua metode ini tidak saling mendekatkan diri, maka tidak akan pernah bersama, kecuali betul-betul memang bulan berada di bawah ufuk. Itu artinya kita akan serentak Ramadan dan insyaallah juga serentak Idul Fitri. Hal ini akan memudahkan bagi para ustaz yang punya jadwal ceramah, juga bagi para khatib yang akan khutbah Idul Fitri. Karena nasib para ustaz ini dilema gitu. Jauh-jauh hari sudah kasih jadwal malam ketiga Ramadan, rupanya malamnya berbeda. Di hitungan ustaz malam ketiga, di hitungan jamaah malam keempat. Bertabrakan ustaz, datang 2 ustaz di satu masjid mau ceramah. Jadi tidak sederhana menjadi ustaz itu. Apalagi Idul Fitri, jemaah motor ikut Muhammadiyah atau jemaah motor ikut pemerintah, ustaznya serba salah gitu. Ada yang ustaz nggak mau tahu, pokoknya saya ikut pemerintah, silakan cari ganti. Kemana lah dicari ganti? Mulai dari ustaz kandang sampai ustaz kondang udah penuh semuanya. Padahal khutbah Idul Fitri itu juga sebenarnya seluruh lelaki yang balik mesti pandai khutbah Idul Fitri. Tak usah repot-repot cari ustaz jauh-jauh gitu. Ya? Khutbah itu biasa-biasa saja. Kalau kita baca khutbah Rasulullah Idul Fitri, biasa aja isi khutbah Rasulullah. Cuma kan kurang gaya juga kalau ustaznya masih sini-sini aja gitu. Maunya dari padang ya. Nah, itu mungkin ya, level kita beragama kan masih gaya-gayaan. Bapak Ibu, saudara yang dirahmati Allah, saya yakin ini bukanlah tahun Ramadan yang pertama. Dan bagi kita ini juga bukan Ramadan kita yang pertama. Namun sudah harus menjadi perilaku orang-orang soleh, orang-orang beriman, bahwa momen-momen istimewa dia mesti mempersiapkan diri. Kalau Ustaz Agus katakan tadi terkait haji, yang akan berangkat haji tahun ini sudah daftar 12 tahun yang lalu. Ya kan? Siapa yang mendaftar tahun ini akan berangkat 30 tahun yang akan datang. Sehingga ada yang mencoba mencari pakai Google Map jalan kaki ke Mekah. Ternyata ke Mekah jalan kaki cuma 102 hari. Kalau naik pesawat 30 tahun. Maka pergi aja lah jalan kaki. Cuma saya tidak jamin begitu masuk gerbang Arab Saudi apakah izin masuk atau tidak, Allah a'lam. Begitu kita mempersiapkan ini. 12 tahun yang lalu mendaftar, lalu nabung. Itu sebuah ibadah yang luar biasa. Untunglah Ramadan ini tidak pakai mendaftar. Ya. Dia datang. Mau kita sambut, dan kita sambut, dia akan datang. Makanya doa seorang tabi'in berharap kepada Allah untuk bertemu dengan Ramadan itu, doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Artinya jangan sampai wafat kita sebelum Ramadan datang, sampai mau kita tahu. Karena bertemu dengan Ramadan itu istimewa. Ya, bertemu dengan Ramadan itu bisa mengalahkan ibadah orang-orang soleh
yang lebih taat dan lebih soleh dari kita, tapi dia wafat duluan sebelum kita. Cara satu-satunya mengalahkan orang soleh adalah dia duluan mati dan kita masih hidup. Itu saja cara satu-satunya. Dan kita masih terus mentaati Allah, sementara dia sudah mati veterannya. Kecuali dia punya amal jariah, nggak bisa juga dilawan itu. Mesti punya amal jariah yang sama. Kalau ada saudara kita hari ini dia sholat di Masjidil Haram sehari full, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5. Berapa pahalanya? 100.000 kali lipat. Bagaimana kita menyainginya? Kalau kita sholat di Masjid Mutiara Hati ini 100.000 hari, itu berapa tahun? Dia sekali aja sehari sholat situ. Kita ada sholat sehari sini mesti diulang 100.000 kali. 100.000 kali sholat itu sama dengan sholat 20.000 hari. Dan 20.000 hari itu lebih kurang hampir 70 tahun. Jadi sekali aja orang sholat di Masjidil Haram butuh 70 tahun kita di sini mengejarnya. Siapa yang sanggup sholat 70 tahun? Kita pun baru mulai sholat, ya baru dianggap dan dihitung dan dicatat oleh Allah ya sejak kita balik. Terus kalau udah tua-tua dikit, banyak uzur kayak kita, udah berkurang. Ini ada sekali lalu. Lalu gimana untuk menyainginya? Ya harus pergi ke sana. Sholat udah sebanyak-banyaknya, berulang-ulang bisa ke sana. Lalu dia duluan wafat dari kita. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun bisa kita kalahkan derajatnya bila kita masih hidup setelah dia mati syahid. Terdapat dalam hadis yang sahih kisah dari Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi yang dikabarkan masuk surga. Dia bermimpi, dalam mimpinya dia melihat 2 orang teman dekatnya, dan disebutkan dalam hadis siapa 2 orang itu. Si A sudah mati syahid lebih dari setahun yang lalu. Si B wafat biasa setahun setelah si A mati syahid. Tapi yang dilihat oleh si Talhah Ubaidillah ini, dia sedang mimpi berada di depan pintu surga, antrian masuk surga. Mimpi orang soleh itu luar biasa, akhirat mimpi. Ya. Kalau mimpi kita susah diceritakan, itu tanda mimpi tidak benar. Kan? Mimpi yang benar itu jelas, tidak samar-samar, tidak remang-remang. Kalau mimpinya sama-sama berarti tidak benar, harus cerita. Misalnya ibu-ibu mimpi suaminya nikah lagi. Kalau ceritanya agak clear, ya sudah abaikan saja. Ada orang, ini hanya konten ya, supaya konten. Mimpi suaminya istri menikah lagi. Bangun marah-marah sama suami, putuskan. Orang dalam mimpi dilihatnya. Tapi sahabat yang mulia ini, Talhah ini, apa yang dilihat? Si B yang mati wafat biasa didahulukan oleh Allah masuk surga. Si A yang mati syahid tunggu, belum masuk waktunya lagi. Maka dia heran kok bisa. Padahal rumus sederhananya orang mati syahid lebih mulia daripada wafat biasa. Maka dia ceritakan kepada para sahabat heran. Lalu kemudian mereka datang menghadapi Rasulullah SAW bertanya, kenapa ini bisa terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, Alaysa qad makasa hadza ba'dahu bisanah? Bukankah ini yang si B tadi masih hidup setelahnya setahun? Bala ya Rasulullah, betul, masih hidup setahun. Wa adraka Ramadan wa shama wa shalla kaza rakaat. Dan bukankah dia bertemu lagi dengan Ramadan dan dia puasa dan dia sholat segini rakaat? Bala ya Rasulullah, betul kata sahabat. Maka kata Rasulullah, fama bainahuma ab'adu ma bainas samai wal ardh. Maka jarak antara keduanya lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Maka wajar orang-orang mulia, orang-orang soleh, ya, doa-doanya lah berharap bertemu dengan kehadiran Ramadan.
Jadi doanya tadi sebelum tadi, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan, dan sampaikan Ramadan ke aku. Apa bedanya dengan yang pertama ini? Sampaikan aku ke Ramadan. Yang kedua, sampaikan Ramadan ke aku. Ada orang Bapak Ibu, dia bertemu dengan Ramadan, tapi Ramadan tak ketemu sama dia. Orang puasa dia tak puasa, orang sholat malam dia tak sholat malam, orang tilawah berlomba-lomba dia tak tilawah, orang bersedekah dia tak bersedekah. Itu maknanya dia ketemu Ramadan, Ramadan tak ketemu sama dia. Jadi yang sampai Ustaz Agus tadi kan gratis Ramadan ke kita nih. Orang-orang soleh beruntung, tapi orang tidak beriman kepada Allah, dia tak ketemu Ramadan, tak ketemu dengan dia ketemu dengan Allah. Maka tentu dua ini yang harus kita minta. Yang ketiga dia doakan, wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan engkau terima seluruh amal solehku selama Ramadan. Jadi bertemu dengan Ramadan, Ramadan bertemu juga dengan dia, lalu seluruh yang diamalkannya diterima oleh Allah. Kalau kita lihat surah Al-Baqarah 183 yang mewajibkan puasa, ayat sebelumnya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya, orang yang beriman diwajibkan kepada kalian menerapkan qisas. Sama-sama kutiba alaikum begini. Cuma yang 183 kita amalkan, yang ini belum. Iya. Ketika Allah ceritakan tentang kisos, ayatnya juga mengatakan, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dalam kisos itu ada kehidupan. Ya. Dalam kisos itu ada kehidupan. Fil kisos hayah. Di balik kisos itu kehidupan. Aneh kan? Efek dari kisos apa? Mati. Efek dari kisos itu mati. Tapi Allah katakan fil kisos hayah, di balik kisos itu kehidupan. Karena kisos kalau ditegakkan, tidak akan ada yang berani membunuh orang. Tentu hidup jadinya. Dia kalau membunuh, pikir dah, kalau saya bunuh dia, saya mati habis ini. Dalam sastra Arab dikatakan, inilah kalimat yang paling tinggi nilai, fil kisos hayah, di balik kisos kehidupan. Dua kata singkat, dua kata kontradiktif, maknanya langsung menutup seluruh pertanyaan. Istilahkan oleh orang Arab itu jami' mani'. Kata-katanya mencukupi seluruh makna, mani' menghalangi pertanyaan. Dengan kisos ada kehidupan luas, mulai dari kisos nyawa sampai dari kisos luka, kisos harta, kisos aja. Kecil luka, kisos kan? Al-anfu bil anfi, wal ainu bil aini, kan itu. Hidung dengan hidung, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Ya? Wal juruha kisos, luka itu kisos. Maka Rasulullah ketika haji wada, beliau berikan khutbah, barangkali tahun depan saya nggak jumpa lagi. Nah, siapa yang pernah sengaja atau tidak sengaja saya sempat memukulnya atau mencambuknya, maka balaslah kali ini, karena nanti nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi tutup menutup di akhirat. Mana ada tega sahabat untuk balas kepada Rasulullah? Tapi ada seorang sahabat berdiri, saya Rasulullah, membuat Umar marah, bergerak langsung pedangnya, kurang ajar. Sama Rasulullah minta kisos bilang, ya. Tapi ya Rasulullah sudah berikan belum naik. Nah itu saja ya Rasulullah, saya dulu kena cambuk sama engkau tidak berbaju.
Itu bikin marah sahabat lain kan. Maka dia minta Rasulullah juga buka bajunya gitu. Tapi ini hanya modus. Begitu Rasulullah buka bajunya, dia langsung peluk Rasulullah dan dia mencium tanda kenabian di pundak Rasulullah. Aku ingin kulitku terakhir bersentuhan dengan kulitmu. Modus merebut peluang bersama Rasulullah. Rasulullah itu kan bekas wudhunya saja direbut oleh para sahabat, ya. Bekas air mandinya direbut, hanya berlaku untuk Rasulullah. Tangannya direbut. Kalau kita tidak berlaku. Seke apapun tidak berlaku. Bekas minum, bekas biasa saja. Mohon maaf, mohon izin. Kalau di Jawa itu kiai ceramah, air duduk letak sini semuanya, gelas-gelasnya. Lalu dia ceramah mampu, ya. Mungkin nyemprot, mungkin enggak. Lalu gelas ini dibawa pulang. Betul. Anda sudah saksikan. Orang Arab dahulu mencari kata yang simpel tapi luas maknanya dan terhalang dari pertanyaan. Dulu orang Arab jahiliyah mengatakan al-qatil yuqtal, si pembunuh dibunuh. Ini kata yang enggak tinggi sastranya. Si pembunuh dibunuh. Gimana kalau luka? Enggak masuk. Ya kan? Kalau telinga aja kena, enggak masuk. Lalu qatil yuqtal, kosakatanya itu lagi enggak indah, enggak cakep. Tapi Al-Quran menggunakan bahasa fil kisos hayat. Padahal kisos itu mati. Cuma Allah katakan hidup. Ujung ayat kisos ini takwa lagi. Lalu Ramadan takwa. Nanti di ayat berikutnya, ya, kita di malam hari dibolehkan makan, minum, bergaul suami istri sampai terbit fajar. Terus nanti sampai maghrib berpuasa. Lalu ujung-ujungnya watilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah. Ya, Allah jelaskan kepada manusia, la'allahum yattaqun. Lagi-lagi takwa. Jadi ayat puasa itu di sekitarnya, belakangnya, sebelumnya, di depannya, semuanya ujung-ujungnya adalah targetnya takwa. Berarti memang Allah tuh menginginkan kita hidup di dunia ini mencapai derajat takwa. Seluruh rangkaian ibadah yang Allah syariatkan kepada kita dan seluruh larangan-larangan yang Allah larang kepada kita itu dan ya tujuannya adalah ketakwaan. Ulama mengatakan apa yang dimaksud dengan takwa? Apa yang dimaksud dengan takwa? Ayyarakallahu fima amarak wa ayyaftaqidaka fima nahak. Allah dapatkan kamu di perintah-perintahnya dan Allah kehilanganmu di larangan-larangannya. Allah tak pernah kehilangan kita karena Allah maha mendengar, maha melihat, mengetahui. Tapi itu bagian dari Allah muji hambanya. Sebagaimana kalau selesai sholat subuh, malaikat malam yang ikut bersolat jamaah dengan kita naik ke langit. Hari mau siang lagi, malaikat siang bertugas, malaikat malam balik. Allah bertanya kepada malaikat malam, bagaimana kau dapati hambaku? Bukan Allah nggak tahu, ya, Allah nggak tahu. Nanti asar gitu lagi, sholat berjamaah asar, hadir malaikat siang, hadir malaikat malam. Selesai sholat asar, malaikat malam bertugas, malaikat siang naik ke langit. Allah bertanya lagi nanti ke malaikat, bagaimana? Kaifa wajadtum ibadi? Bagaimana kalian dapatkan hambaku? Maka orang yang ikut sholat akan dipuji oleh malaikat. Wajadnahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami dapati mereka sholat, kami tinggalkan mereka sholat. Itulah keuntungan yang hadir sholat subuh berjamaah, sholat asar berjamaah. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah. Maka ketika dimaknai takwa, ketika Allah memerintahkan kita hadir, dan ketika Allah melarang kita absen, itu dimaknai takwa. Hadir di seluruh perintah Allah, absen di seluruh larangan-larangan. Umar memberi wasiat kepada anaknya, Umar bin Khattab, ya, usika bi taqwallah, aku wasiatkan kepadamu bertakwa kepada Allah. Alladzi la budda laka min,
liqa'i. Biasa ini pesan seorang ayah kepada anak, aku pesankan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah. Yang tidak dapat, tidak, kamu mesti ketemu dengan Dia. Kita wafat besok, kapan jadwalnya Allah yang tahu, di mana Allah yang tahu, bi ayyi ardin tahu, di mana kita wafat dan di mana kuburan belum tahu. Boleh saja hari ini kita akan berpesan, berwasiat, ya, saya kalau wafat kuburkan di sana misalnya. Tapi kan kita tidak tahu, bisa jadi seseorang wafat di negeri lain, di kota lain, lalu karena situasi dikuburkan di sana. Kalau kita wafat, ayah atau ibu kita sudah duluan wafat, belum tentu kita ketemu di akhirat. Belum tentu. Ya. Maka doakan saja yang terbaik kita semua berkumpul di surga Allah SWT. Kalau di padang mahsyar itu gimana nyarinya? Semua dalam keadaan telanjang bulat, ya, semua dalam keadaan ketakutan, semua hanya bersandar pada amalannya masing-masing. Tapi semua akan bertemu dengan Allah. Alladzi la budda min liqa'i. Mesti, pasti. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ma minkum illa wa yukallimuhu Allah. Tidak ada di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada penterjemah antara dia dan Allah. Maka ketika itu manusia hanya dalam puncak ketakutan. Seolah-olah dia lihat ke depan hanya celaka, neraka, ke kanan hanya neraka, ke kiri hanya neraka, kecuali amal solehnya akan menyelamatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperintahkan oleh Umar anaknya bertakwalah kepada Allah, karena kita tidak ada pilihan kecuali akan ketemu dengan Dia. Oh, hari ini kita bisa sembunyi, bisa lari, ya. Banyak orang bisa mungkin menyembunyikan maksiatnya atau menyembunyikan dia tidak mengerjakan perintah Allah, tapi nanti semua akan berhadapan dengan Allah SWT. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa itu takwa? Yang takwa tadi adalah output dari puasa. Yang takwa itu adalah output dari penegakan syariat Allah. Yang takwa itu output dari semua melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Apa kata Ali tentang takwa? Al-khawfu minal jalil. 4 ya definisi takwa. Kata Imam Ali. Al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yang membuat kita hati-hati agar jangan sampai hadir dalam larangannya. Hati-hati jangan sampai absen dari perintah. Al-khawfu minal jalil. Jadi kalau kita beribadah taat kepada Allah karena kita takut kepada Allah, takut iqabnya, gimana? Di kalangan kajian orang-orang tasawuf, siapa yang beribadah mengharapkan surga Allah, takut dari neraka Allah, ini masih rendah imannya. Itu tidak benar. Ya? Kesimpulan statement seperti itu salah. Dia Allah yang menyuruh kita mengharapkan surga. Rasulnya mengajarkan itu, dan Rasulnya melakukan itu. Dan para sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin dan sahabat-sahabat lain, carilah hadis itu. Berbeda-beda orang bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana masuk ke surga. Ya. Maka takut kepada Allah itulah yang akan membuat kita diselamatkan. Karena membuat kita terhalang melakukan dosa atau terdorong segera melakukan ibadah. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil, beramal sesuai dengan Al-Quran. At-tanzil Al-Quran. Tentu kalau dengan Al-Quran sejalan as-sunnah.
Karena Al-Quran menyuruh kita mentaati Allah dan mentaati Rasul. Jangan sampai nanti menjadi aliran ingkar sunnah. Saya Quran saja lah, tidak pakai hadis. Ada aliran itu di Sumatera Barat. Ar-ridha bil qalil, ya, redha dengan yang sedikit urusan dunia ini. Qanaah, menerima. Wal isti'dadu li yaumir rahim, dan bersiap siaga untuk menghadapi hari berjalan menghadap Allah. Itu yang dimaksud dengan takwa. Ubay bin Ka'ab, dia imam di Madinah, rujukan tafsir di Madinah. Dia imam di Masjid Nabawi sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Ubay yang pertama yang diperintahkan oleh Umar mengimami sholat tarawih bersama-sama. Sebelumnya para sahabat sholat tarawihnya sendiri-sendiri, sekelompok-sekelompok, lalu disatukan ke imam yang satu atas perintah Umar. Ubay yang menjadi imamnya. Lalu Umar mengatakan, ni'matu al-bid'ah hazi. Ini sebaik-baik bid'ah yang ini. Ya, aslinya Rasulullah sholat malam, sholat tarawih itu hanya 2-3 kali, 4 kali saja. Lalu setelah itu beliau sholat sendiri. Takut nanti dianggap wajib oleh umatnya. Ubay bertanya kepada Umar bin Khattab, awama salakta tariqan fihi aswak. Orang sekaliber Umar bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Orang sekaliber Umar bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Padahal Umar itu levelnya, bila Umar lewat sebuah jalan, maka iblis minggir ke jalan lain. Ya, idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Bila Umar melewati sebuah jalan, syaitan pindah ke jalan lain. Kalau kita kebalikannya, bila kita lewat sebuah jalan, ngumpul setan di situ. Orang sekali berumur bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Maka dijawab oleh Ubay dengan pertanyaan, awa masalakta tariqan fihi aswaq? Pernah enggak engkau melewati jalan di situ banyak durinya? Bala, kata Umar. Wa madza amilta? Apa yang kamu buat? Syammartu wajtahat. Aku hati-hati dan bersungguh-sungguh cari mana langkah itu di mata gak. Betul-betul waspada. Itu duri ya, apalagi kalau saja itu ranjau ya. Yang kalau kita injak meledak dia. Itu lebih, jangankan meletakkan kaki, akan mengangkat pun dilihat lagi. Karena begitu diangkat, kalau memang ranjau yang terpijak, meledak dia. Pilihannya tidak ada lagi kecuali tetap berdiri di situ. Maka kata Ubay, kadzalika taqwa. Begitu juga takwa. Antusammira 'anil dzunub was-sayyi'at. Kamu hati-hati dan waspada dari dosa-dosa dan ya, keburukan. Bapak Ibu para ustaz yang dirahmati Allah. Jadi kita sedang berbicara menyambut Ramadan. Yang Ramadan itu adalah salah satu sarana yang Allah sediakan agar kita sampai ke marhalah takwa. Jadi bukan main-main. Berarti tahibnya Ramadan orang soleh itu ya, kelasnya beda dengan orang lain. Nggak kelasnya lagi kita balimau ya. Ya, kader PKS kan ada balimau ya. Masih ada juga? Nggak ada lagi, sudah hanyut itu. Hanyut masa lalu itu. Ada dulu ketika kecil sempat balimau, mandi dengan air bunga, di pasar masih dijual ya, tapi sudah mulai semakin kurang, menunjukkan keislaman semakin membaik. Maka persiapan kita tentu searah dengan apa yang akan kita harapkan nanti hadir di bulan Ramadan. Identitas Ramadan itu kalau di siang harinya puasa, di malam harinya sholat malam, sepanjang waktunya Al-Quran. Itu lebih kurang. Paling sederhana itu rumusnya 3 itu. Siang harinya puasa, malam harinya qiyam, sepanjang waktunya Quran. Secara sederhana itu rumusnya Al-Quran, Ramadan. Maka kalau Ramadan kita ingin maksimal, itu mesti kita persiapkan hari-hari di bulan Sya'ban ini.
secara maksimal. Kalau dahulu ada namanya ujian nasional UN ya, maka pemerintah membuat apa yang dinamakan dengan pra UN. Ya, seluruh sekolah SD, SMP, SMA, madrasah semuanya pra UN, sekitar sebulan menjelang UN. Soalnya dari Jakarta, diadakan di sekolah masing-masing, sama seperti UN, nomornya, cara masuknya, waktunya. Untuk apa? Agar nanti ketika UN-nya lulus semuanya. Kita tahu tuh banyak sekolah di Sumatera Barat ini lakukan pra UN, ya, guru-guru sudah melatih anaknya, tidak ada rekayasa, apa adanya, keluar pengumuman. Sekolah ini lulus 0%. Tahu kita tuh sekolah-sekolah Sumatera Barat mana yang lulusnya 0%. SMP ini lulus 0%, SMA ini lulus 0%. Lalu kalang kabut semuanya. Sebulan setelah itu UN, lulus 100% semuanya. Nah, karena sudah disiapkan, disiapkan, ya, disiapkan dan disiapkan, ya, dalam tanda kutip. Lebih kurang itu juga ibadah kita. Tidak boleh beribadah itu lima lah. 5 tunggu kita siang, tidak ada cerita. Mesti disiapkan, direncanakan. Itu yang dimaksud dengan tauhid. Kalau kita ingat dulu se-Agus di Masjid Mukhlisin tahun 2003, baru waktu itu anak pulang dari Timur Tengah, kita tauhid Ramadan di Masjid Mukhlisin itu 5 hari. 5 hari, ramai yang hadir. Hari pertama temanya bagaimana menyambut Ramadan dengan segala dinamikanya. Hari kedua temanya fikih puasa dengan segala permasalahan. Hari ketiga fikih sholat malam dengan segala dinamikanya. Hari keempat fikih i'tikaf. Hari terakhir fikih berhari raya. Dan beberapa hari setelah itu Ramadan masuk. Wah, itu udah bisa betul siap untuk menghadapi Ramadan. Ini kita adakan 2 jam ya. 2 jam tetap muka, selebihnya praktek. Siapkan. Maka ya, mentahhid Ramadan di bulan Sya'ban ini kita banyak-banyak puasa. Rasulullah SAW banyak kali puasa di luar Ramadan adalah di bulan Sya'ban. Kadang hampir seluruhnya kata Aisyah, kadang separuhnya, atau kalau tidak Senin, Kamis, agar begitu Ramadan datang, puasa itu menjadi sesuatu yang biasa. Bagi orang terbiasa puasa sunat, tidak ada istilah puasa tua. Ya? Apa itu puasa tua? Puasa hari-hari pertama, hari kedua. Ciri-cirinya latihan, lita, lame, lesu, lupo. Lupo apa so? Ada kue dimakannya hari jam 10. Puasa mah, habis akhirnya. Orang yang sering puasa sunat nggak ada cerita lupa, nggak ada puasa tua hari pertama, hari kedua sama aja. Itu kebangetan kalau ada orang hari ke-25 puasa masih lupa dulu. Nggak ada kan? Lupa itu hari pertama, hari kedua mungkin karena dia jarang puasa. Tapi kalau udah 10 hari, 20 hari, lupa. Lalu kemudian sholat malam. Dari malam-malam ini kita sudah harus tiap malam di bulan Sya'ban ini kemuliaan. Minimal 4 rakaat, tambah witir. Kalau bisa 6, 8. Kalau bisa qiyam kita ini sudah 1 juz setiap malam. Gila ya, karena kita menjadi orang bertakwa. Level kita tidak lagi orang awam. Bahkan kalau kita baca sejarah hidup salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh di kalangan sahabat tabi'in, tabi'in, perlu kita ketahui mayoritas salafus saleh itu merahasiakan ibadah, menyembunyikan ibadah. Ya, Abdullah bin Mubarak, seorang senior tabi'in, berjumpa dengan tabi'in, yang beliau tahun ini haji, tahun besok jihad, tahun berikutnya haji, tahun berikutnya jihad. Begitu terus selang-seling. Dan ketika tahun dia pergi jihad, dia bayar orang pergi haji.
Ibnu Mubarak. Di saat sebuah jihadnya melawan Romawi, dia berbaring di tenda mau tidur. Ya. Ada temannya, ya, prajurit yang lain teman beliau, bersandar pura-pura tidur di atas tombak yang disusun-susun. Nah begitu orang sudah tidur semuanya, Abdullah bin Mubarak ini bangun sholat malam yang panjang. Yang tadi melihat ini apa ceritakan? Sehingga kemudian tertulis di buku-buku kisah orang-orang saleh. Banyak level bukunya. Sifatus Sufwa, Tabaqat para sahabat Imam Syafi'i, Tabaqat Hambali, Tabaqat Imam Malik. Gimana orang-orang saleh? Lalu sudah dekat subuh, selesai Abdullah bin Mubarak ini sholat malam, qiyam, lalu dia bangunkan orang. Datang dia membangunkan yang tadi pura-pura tidur. Bangun. Apa kata orang ini? Saya nggak tidur. Kok kaget ya? Sejak itu nggak tegur sapa dia dengan orang itu. Marah dia. Larilah dia, kesolehannya terungkap. Ketahuan dia beramal soleh itu nggak mau. Pernah terjadi di Mekah dalam beberapa versi riwayat yang berbeda, ya. Abdullah bin Al-Munkadir, imam di Masjid Haram, sudah sekian hari di Mekah ini nggak pernah turun hujan. Sudah sholat istisqa orang, belum hujan juga lagi. Lalu menjelang subuh, si imam turun ke masjid. Ada dekat tiang masjid seorang budak berdoa, ya Allah, semua orang sudah sholat istisqa minta hujan belum turun. Saya minta turunkan hujan sekarang juga. Al-an ya, sekarang ya Allah. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Dilihatnya awan datang, hujan. Ini luar biasa. Lalu dia waktu subuh masuk, dia imam Abdullah bin Mubarak. Lalu selesai imam dia menghadap ke makmum. Dia lihat budak tadi, hafal sama dia wajahnya. Budak itu keluar, dibuntutinya. Di mana dia masuk rumah? Oh, situ rumahnya. Lalu dia pulang, balik lagi ke masjid karena masih waktu subuh, berzikir. Begitu duha dia pergi ke rumah tadi, ketok pintunya. Saya ingin membeli budakmu. Yang mana budak saya belasan banyak. Tidak hafal juga ya, yang namanya siapa. Keluarkan semuanya. Banyak. Nah ini dibelinya, dibawanya ke rumahnya. Ya. Lalu setelah sampai di rumahnya, bingung juga budaknya kenapa dia dibeli. Lalu Syekh ini bertanya, bukankah kamu yang punya doa tadi malam minta hujan sekarang juga? Langsung merah wajah orang ini, nggak nyaman ya, nggak senang dia ketahuan doanya mustajab. Lalu dia sujud berdoa kepada Allah minta diwafatkan, dan dia wafat. Dituliskan dalam kitab Sifatus Sufwa, kisah orang-orang saleh, dengan riwayat-riwayat yang terpercaya. Kalau kita baca itu, tidak ada apa-apanya gitu. Jadi di generasi salafus saleh itu, Ramadan identik dengan Al-Quran sekaligus qiyam. Imam Malik begitu Ramadan datang, majelis hadisnya dia tutup, tidak ada lagi bahas hadis. Dia fokus dengan Al-Quran. Fokus dengan Al-Quran. Imam Qatadah hari-hari biasa di luar Ramadan dia khatam Quran per 7 hari. Begitu Ramadan masuk dia khatam per 3 hari. Begitu masuk 10 Ramadan terakhir dia khatam per hari. Dan semuanya dalam sholat, dalam qiyam. Bukan khatam kita duduk, ya. Kita akan bicara kalau urusan akhirat kita lihat di atas, agar kita tidak GR, kita ngurur.
Kita tidak merasa bangga, saya sudah soleh, saya sudah taat. Tidak, kita cari terus orang lain informasinya seperti apa amal soleh. Urusan dunia kita lihat ke bawah. Masih banyak orang yang belum makan, masih banyak orang yang susah dari kita. Alhamdulillah, kita bersyukur. Kita, alhamdulillah, setiap Ramadan pasti saya yakin Bapak Ibu kader PKS ini khatam minimal sekali. Ya kan? Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan ada 10 kali. Tahun kemarin kabarnya ada 12 kali, luar biasa. Dan kalau ada yang pergi haji atau pergi umrohnya 12 hari, bisa selama umroh itu 2 kali dia khatam, 3 kali dia khatam. Kalau haji 43 hari, bisa 4 kali dia khatam. Karena nggak ada kerjaan, nggak ada kerja cari uang, nggak ada makan udah disiapkan, tinggal makan lalu ibadah, makan lalu ibadah, itu aja nih. Nah, Ramadan lalu kita bisa khatam. Itu khatam sambil duduk kan? Baca Quran sambil duduk kan? Bersandar kita atau capek berdiri kita. Ini semuanya khatamnya sambil qiyamul lail. Begitu salafus saleh di selama Ramadan. Imam Syafi'i, imam kita orang Indonesia, Malaysia mayoritas yang banyak mengenal mazhab Syafi'i. Di hari-hari biasa beliau khatam sekali sehari. Maka begitu Ramadan datang, Imam Syafi'i khatam 2 kali sehari. Siang dia khatam sekali, malam dia khatam sekali. Semuanya dalam sholat. Semuanya dalam sholat. Jadi luar biasa. Itu maksudnya ini agar kita juga terus menaikkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di Ramadan besok. Ada niat, ada rencana, ada keinginan untuk itu sejak sekarang. Saudara kita di Jawa di pesantren Temboro itu sudah berapa tahun itu? Saudara kita dari Jemaat Tabligh pesantrennya santrinya banyak. Sholat tarawihnya 1 khatam 30 juz setiap malam. Setiap malam. Itu anak angkat tangan. Inilah nggak sanggup. Itu luar biasa. Kuatnya fisik, kuatnya hati, kuatnya jiwa. Sejak sholat isya sampai menjelang subuh 30 juz. 30 malam. Itu susah, luar biasa. Mereka menyusahkan orang lain. Iya kan? Gimana mau menyainginya? Tak ada pilihan kecuali bikin seperti dia, ya kan? Lalu lebihkan sedikit, apa lebihkannya? Bikin pula setengah khatam di siang hari. Dapat 1,5 ya. Sholat subuh kepanjang gitu. Pokoknya assalamualaikumnya terbit matahari aja begitu. Jadi kalau ada yang masbuk masih dapat gitu. Alhamdulillah saya masbuk masih berjamaah aja kan itu. Kenapa? Dia panjang aja. Zuhur nanti panjang lagi. Yang dekat-dekat asar baru assalamualaikum. Ya, ya imamnya assalamualaikum tidak ada orang lagi. Kita kalau agak panjang aja imam ini, terus Agus ya. Kami para imam ini pujiannya luar biasa. Kalau udah batu jemaah di belakang nggak ada, itu kode keras lah. Susah kita membedakan mana batu sakit, mana batu yang nggak sakit. Makanya yang sholat di belakang imam tahan-tahan batunya, ya, karena itu mengganggu konsentrasi imam. Berarti Ustaz, kalau begitu orang tuh nggak cari uang dia, nggak cari maisha dia. Kalau dia anggota dewan nggak kunker dia. Berhentilah kita jadi anggota dewan ini. Jadi orang bertakwa kan. Bisa begitu. Gimana caranya? Cari uang 11 bulan, libur sebulan. Gitu. Itu level orang itu kan, itu levelnya.
11 bulan cari uang sebanyak-banyak. Sebulan kita cuti. Coba rencanakan itu. Rencanakan itu. Jadi di dekat pesantren kita di Padang, di Arisala, ada restoran namanya Lubuk Lagan, di sungai itu. Ya, sambalnya buru-buru. Sambal buru-buru. Dia buka hanya 11 bulan. Ramadan full tutup. Dalam sebulan, dalam setahun dia hanya cari uang 11 bulan. Dalam sepekan dia cari uang hanya 6 hari. Hari Jumat full tutup. Itu makomnya luar biasa itu dah. Bukanlah boleh, silakan mencari buka warung Ustaz, jualan baju hari raya gimana? Tutup Ramadan dah. Kita sebulan itu cari rezeki untuk 11 bulan. Ya, masing-masing sesuai dengan karunia Allah. Niatkan saja, sungguh-sungguh ya ada juga pahalanya. Kan itu hadis sahih yang orang-orang miskin ke kota Madinah datang menghadap Rasulullah. Ya, mengadu curhat, ya Rasulullah, dhahaba ahli dusur bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong pahala. Diborong pahala oleh orang kaya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Wa yujahiduna fi sabilillah. Pergi berjihad, dia punya modal, punya peralatan, punya kuda, punya tombak, punya pedang. Kami tidak ada. Curhat orang miskin. Gimana nih untuk menyamai? Nah, semangatnya itu kan menyamainya. Semangatnya itu, curhatnya itu. Mereka tidak, ya Rasulullah beri saya harta itu. Dia minta solusi bagaimana menyaingi pahala orang-orang kaya yang begitu luar biasa. Maka Rasulullah ajarkan, maukah kamu saya ajarkan yang mengimbangi, menyamai. Selesai sholat, bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33. Wah, senang orang miskin. Rupanya tak terlalu repot. Pulang dari rumah ini dia makan. Mudah kan? Berzikir setelah sholat 100 kali dengan la ilaha illallah. Beberapa hari setelah itu balik lagi orang miskin. Ya Rasulullah, bocor berita ini Rasulullah. Hadis ini bocor. Diamalkan pula oleh orang kaya. Gimana lagi? Maka kata Rasulullah, hada fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini karunia Allah. Allah berikan kepada yang dikehendaki. Sudah. Cari amal soleh lagi yang lain. Kalau ada yang mampu cari rezekinya 11 bulan, lalu Ramadan dia cuti, luar biasa. Atau karyawannya kerja lagi, dia bos, dia terima setoran aja nanti. Boleh. Kenapa tidak? Yang beruntunglah orang yang dapat seperti itu. Paling tidak 10 hari terakhir kita rencanakan pengosongan, pengurangan aktivitas. Ya, maka ibu-ibu kalau kamu beli baju rayu ada niat beli sekarang. Jangan 10 hari terakhir kita mesti pas sampai kumpulannya, pas ibu itu. Di air kuning juga baru. Ya. Beli dari sekarang. Pertama stoknya masih banyak. Harga masih murah, ya. Orang pasar tahu. Dan kita nggak puasa, kita bisa ke air kuning, lalu belanja dulu makan dulu kan. Kalau sudah bulan puasa, tidak ada lagi. Di pasar juga banyak orang berbohong, banyak pemandangan yang nggak layak. Kita di 10 hari terakhir. Bila ada bapak ibu ustazah punya keluarga di sana di rantau, saya sarankan tak usahlah mudik. Kecuali hari kedua Idul Fitri, hari pertama Idul Fitri pulang bapak. 10 hari Ramadan jangan dalam perjalanan. Saya kasihan lihat orang hari-hari termahal, jam-jam termahal macet di jalan lintas Sumatera. Ingat, kita sedang mengejar akhirat, kita sedang mengejar posisi di surga Allah Subhanahu Wa Taala, mau merebut itu. Ya, dagangan Allah itu surga dan dagangan Allah itu mahal. Ya.
sil'atullahi ghaliyah, dagangan Allah itu mahal. Sil'atullahi jannah, dagangan Allah itu surga. Akan kita bayar dengan apa saja gitu. Atau geser jadwal mudiknya di Idul Adha, kan ada puasa. Putar, bikin pula sejarah baru, bikin pula kebiasaan baru. Nah, usah lagi mudik di Idul Fitri. Kalau mudik, ambil di Idul Fitri, sepi jalan lintas Sumatera itu. Ya, tidak ngantri-ngantri, maka full bisa i'tikaf. Memang kita sudah harus merubah orientasi, saudara. Orang beriman yang ditunggu-tunggunya itu Ramadan, bukan Idul Fitri. Ini kawan kan update status, alhamdulillah sebulan setengah lagi Idul Fitri. Ya, update status kemarin pas disebut Syaban. Nanti begitu puasa hari pertama dan dia berbuka, alhamdulillah tak terasa Idul Fitri 29 hari lagi. Seperti tak betah dia dengan Ramadan. Orang bertakwa, orang soleh itu hari-hari terakhir Ramadan perpisahan itu menangis. Bahkan di beberapa tempat di Timur Tengah itu muncul pula budaya. Anda pernah menghadirinya di Kuwait. Walaupun mungkin bagi sebagian saudara kita yang sangat getol dengan sunnah kurang setuju dengan itu. Itu di hari terakhir Ramadan itu mereka berdoa bertangis-tangis. Kalau di Masjidil Haram malam ke-27 pasti imamnya baca qunut, witirnya panjang sekali karena diyakini peluang terbesar Lailatul Qadar itu malam ke-27. Kebanyakan masjid-masjid di Timur Tengah malam ke-27 itu membludak. Enggak Masjidil Haram, enggak Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, Masjid Amr bin As di Mesir, masjid-masjid besar membludak, bahkan harus booking tempat satu malam sebelumnya. Malam 26 mereka mesti hadir. Kalau hari itu aja datangnya alamat dapat di halaman atau di jalan raya. Khusus malam ke-29 biasanya qunut Imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi lebih panjang lagi. Kenapa? Dikhawatiri itu malam terakhir. Dulu waktu masih era CD, waktu masih CD ya, bukan CD Pariaman, CD komputer. Selesai malam 27 itu, qunut witir itu besok pagi keluar langsung CD. Karena direkam live. Dan Syekh Sudes itu berurai air mata, dibongkarnya air mata kita itu dari doa-doa beliau luar biasa. Sudes itu kalau berdoa yang luar biasa. Doa yang dia buat, kalimat yang dia buat itu luar biasa. Sampai satu CD mulai, karena qunut itu bisa setengah jam ya. Ada yang nggak kuat tuh bisa tumbang gitu, doa qunut. Nanti qunut malam ke-29, karena Arab Saudi tidak memakai hisab ya, tentu dia khawatir besok sudah Idul Fitri, besok lusanya itu malam terakhir, maka qunutnya besok panjang. Kalau ternyata lengkap ke-30 nanti panjang lagi. Dan biasanya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi malam ke-29 khatam Al-Quran. Karena dikhawatirkan malam besok enggak lagi, tentu tersisa 1 juz. Begitu orang tidak siapnya berpisah dengan Ramadan. Ya. Ana pernah dengan ayah almarhum Idul Fitri di Mekah dan sholat tarawih malam ke-29, lalu malam ke-30 di Masjidil Haram. Waktu itu pergi umrah. Jadi kita udah selesai sholat Isya malam ke-30. Sampai Isya belum tahu lagi besok Ramadan atau Idul Fitri. Belum tahu lagi. Lalu selesai salam terus sudah berzikir, terus ada salat sunat 2 rakaat. Banyak orang sudah salat sunat ba'diyah Isya. Belum tahu lagi apa-apa nih, apakah tarawih atau selesai. Itu sudah Isya ya. Lalu di samping anak itu ada orang Arab, anda lihat jenggotnya tebal, panjang di orang, dari wajahnya, dari gesturnya di orang taat, orang soleh. Maka anak tanya aja di masa sama Al-Ghadan Ramadan atau Idul Fitri. Maaf, besok masih Ramadan atau Idul Fitri? Saya tanya gitu. Apa kata dia?
Kami sholat di lantai 2. Dia tunjuk ke arah Ka'bah. Intazir. Tunggu. Maksudnya apa? Tunggu imam. Dia tunjuk ke arah Ka'bah. Intazir. Udah, Anda tak tanya lagi. Tunggu imam. Dan lama setelah itu terdengar aba-aba. Istawu, i'tadilu, luruskan saf, rapatkan. Apa artinya itu? Tarawih. Ya kan? Itu orang-orang di sekitar itu sujud, tubuhnya bergoncang, menangis bahagia, masih Ramadan besok. Kalau kita langsung kue datang kue. Iya, kue raya lah siapkan. Kita sangat tidak siap kalau yang mendadak begitu. Pasti nggak siap kita. Kita maunya pasti-pasti besok tuh. Soalnya tenda mau dipasang. Mau open house. Jadi anak melihat berdiri bulu kudu lihat orang begitu bahagianya tarawih lagi. Dan tadi malam kan memang sudah khatam. Sudah khatam karena mewaspadai kalau enggak Ramadan besok. Ya ulang lagi Al-Baqarah. Ya. Begitulah orang-orang soleh, ya, menyambut, menginginkan, menyiapkan dirinya. Maka para saudara, itu yang kita kondisikan di rumah kita, di keluarga kita. Anda menyarankan juga sebaiknya di rumah kita kita sediakan sebuah musola. Ya, punya musola di dalam rumah itu adalah sunnah Rasulullah. Para sahabat disuruh oleh Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih? Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikan sebagian sholatmu di rumahmu. Jangan jadikan rumahmu kuburan. Kenapa kuburan? Tidak ada sholat situ. Kan kita tidak boleh sholat di atas kuburan. Para sahabat menjadikan apakah satu pojok ruangan rumahnya disiapkan sebagai musola. Ada sahabat Nabi bernama Itban. Dia siapkan betul. Ya? Lalu dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sudah siapkan sebuah tempat rumah saya sebagai musola. Saya ingin engkau duluan yang sholat. Ya, mungkin bahasa modernnya, saya ingin engkau resmikan. Ya, kalau kita mungkin undang Pak Gubernur, resmikan musola di rumah kita, keren kali. Maka Rasulullah datang dengan beberapa sahabat. Mana tempatnya? Lalu Ibn datang ke situ. Lalu Rasulullah sholat di situ. Waktu itu waktu duha. Dan beberapa sahabat ikut berjamaah bersama Rasulullah. Ini dalil dalam Sahih Bukhari. Rasulullah pernah sholat duha berjamaah. Maka sholat duha berjamaah sekali-sekali spontanitas itu dibolehkan. Sudah pernah kita bahas dalam Muzakarah MUI Sumbar sekitar tahun 2006 atau 2007. Percepatan pula waktu Muzakarah itu tema ini anak yang ditugaskan bahas. Ya. Waktu itu ketua komisi fatwanya masih Buya Gus Rizal. Tapi kalau dikumpulkan orang-orang ramai di lapangan, kalahkan, itu tidak ada dalilnya, juga tidak ada yang melakukan. Maka usahakan saudara, ya, sebelum Ramadan datang, rapikan rumah kita, ya, sediakan satu pojokan, pakai sajadah, di situ nanti sholat, di situ nanti tilawah, di situ nanti qiyam, ya, kasih tahu istri, anak, keluarga. Khusus, jangan sampai selama Ramadan rumah kita centang perenang, rumah kita tidak kondusif. Ya, karena lagi puasa. Enggak, alasannya di puasa kita jadi alasan lagi puasa. Justru rumah lebih rapi sehingga kondusif kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang Anda punya kemampuan, pasang jam digital sholat di rumahnya, berbunyi setiap waktu sholat. Kenapa tidak? Pasang. Tuliskan, pasang tanda kiblat. Hotel aja banyak pasang tanda kiblat di kamarnya kan? Masa di rumah kita nggak dipasang? Kalau ada tamu kita tahu kiblat. Anak-anak jadi tahu. Untuk apa? Untuk sholat-sholat sunnah kita. Itu barangkali para saudara yang dirahmati Allah. Ini tentu bagian pertama ya dalam rangka menyambut Ramadan dan kita
kita bukan kali ini saja menyambut Ramadan, sudah berulang-ulang. Mari kita spesialkan Ramadan ini sebagaimana Allah menspesialkannya, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat menspesialkannya. Dengan persiapan-persiapan yang juga tentunya harus spesial.